Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkuru ilaka ya Rabb. Alladhi jala hadhihi al-jama'ah bis-sa'ada was-salama was-sikhata wal-quwwah wa baraka wal-ma'un wal-inayah hatta nakuna sa'adatan bi husnil khatimah alal jannah walidina fi abada amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qail wal ladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila wa asyhadu anna muhammadan al-qail wallahi ma'al abdi ma'al nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu bi'amatillah kama sarrafa karrama Ibrahim khalilah wa sallama tasliman kathir. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah wa jamaah hadaratul masyayikh wa sahibul karamah Romo Kiai Mujara Harjo dalam seluruh jamaah. Beliau tidak mau kita muliakan, tapi kita harus memuliakan. Sebab derajat kiai itu warasatul anbiya. Penjenengan khub datang Rasulullah dengan para pewarisnya. Itu punya fasilitas. Kalau saya bukan ulama, ngelamar. Sebab dengan kita cinta kepada Muhammad dan sampai ke bawah itu siapa? Ya para aulia, para wali, para ulama, warasatul anbiya. Tidak ada cerita Habib itu warasatul anbiya. Tapi ya mentoloh Habib ngomong, Habib kendeng itu sik luwih apik tidak kiai itu. Iya. Akhirnya ada rupanya dia ceramah yang di lingkungannya dianggap orang lain tidak dengar. Padahal disorting, disebar luaskan. Wis gak wani ngomong, meneng cep wis. Cep meneng. Ya. Kalau diladeni tambah dobo. Ya. Itu kan penghinaan pada ulama. Penghinaan ulama berarti penghinaan Rasulullah karena warasatul anbiya. Tidak ada dalil warasatul anbiya habatibna. Tidak ada. Ya begitulah. Maka setiap saya ngaji di mana, itu saya dahulukan. Aizal ulama, para kiai, para sesepuh yang dimuliakan Allah dengan derajat ilmunya. Ilmu itu tinggi, Pak. Dan para jamaah hadirin semuanya, keluarga besar Masjid Al-Firdaus, dan akan jadi penduduk Jannatul Firdaus. Amin. Amin. Husnudzan billah. Yakin, ya. Selama ini saya hidup itu berdasar dengan keyakinan, Pak, bukan dengan otak. Kalau dengan otak, wah, banyak kebentuk. Saya dengan yakin beres, biar beres betul. Wallahi ma'al abdi ma'al nabi. Allah itu berdampingan dengan hambanya apa yang hamba yakini. Nah, yakin itu di hati-hati, itu ruh. Itu power Allah. Gunakan hidup. Walladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala jumlan wong-wong sing eling nang Gusti di saat kapan saja. Nah, kapan saja itu sampai dilambang berdiri, duduk, berbaring. Itu sampai berbaring, Pak. Berbaring ke geletak. Geletak.
urip apa mati? Lah mati apa gak termasuk geletak? Loh, orang mati apa tidak termasuk terjemahannya wa ala junubi? Ini masuk di situ. Berarti orang mati tetap berzikir kepada Allah. Betul. Mati itu kan jasadnya, Pak. Ruhnya kan masih. Wudi atil janazah wa kamal rijalana kini kana jan soleh qalat qaddimuni. Jenazah taruh di pundak berangkat. Ingkana til janazah terus andaikan jenazah itu soleh, rohnya ini bicara. Qaddimuni, cepet nore aku cepet. Cuma alam bawah sadar ini tidak didengarkan di alam yang sadar. Kalau didengarkan buyar, dipikir cepet tiba isi urip. Dibiono kasih donang kuburan. Iya. Wes kono mlaku dhewe. Itu bicara. Apa tidak termasuk waktu beliaunya meninggal begini apa tidak bicara? Oh bicara itu Pak. Itu bicara dan seluruh geraknya cuma gerak alam bawah sadar. Maka kita disunahkan kalau memandikan mayit, hati-hati alon-alon. Sakit merasakan sakit itu Pak. Maka sampai kalau ada orang donor, nanti kalau sudah mati, mata saya sampaikan, Mimbatil ulama jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena itu penyiksaan mayit. Nah, itu kan udah nggak pakai cara dohir. Ini alamnya sudah alam di bawah dohir. Alam bawah sadar. Dirasionalkan nggak akan jalan. Tapi kita akui Pak. Kita rasakan. Ngaji tuwek yang ini bosok sing serem-serem. Cekak gaduh. Wis tuwek sing gaduh. Termasuk ala jurni, termasuk orang mati, Pak. Itu berzikir. Jangan dikira tidak berzikir. Nah, yang soleh, ingkanatil janazatu sholihat. Nah, bagaimana tidak soleh? Wa ingkanatil janazatu ghairu sholihatin qalat wailat. Ya muni, Pak. Ya ngomong, Pak. Wah, ini serem ya. Membaca nih ngaji sing diundang Kiai Gendeng yang ini omongannya rada gendeng. Ya Allah. Dan alam bawah sadar itu alam ruh Pak. Alam ruh itu alam Allah. Kalau Bapak di saat hidup ini bisa masuk ke sana, power Tuhan akan masuk di Bapak. Maka orang-orang yang kayak begini orang khusus pada tingkatan para wali-wali. Orang yang sudah komunikatif dengan Allah dengan kekuatan alam bawah sadarnya, nggak ada problem hidup. Ya komunikatif dengan Tuhan. Sekali ucap, sekali jadi. Maka apa kata Allah? Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Wali nggak ada barang pesimis, nggak ada barang stres, nggak ada khawatir. Sekali ucap, sekali jadi. Ngambil bosen. Maka cerita wali-wali, mana sih butuh-butuhnya? Coba. Nggak ada. Wis ngurip saenake dhewe, dianggap wong gelandangan. Apa urip koyo ngono? Sampai masyarakat menurut dia surga itu. Aku gak butuh apa. Kan sugih lah wong sugih. Hipis di negeri barat beda dengan hipis di negeri Indonesia. Nek hipis di negeri Indonesia yaitu skuter tahun 41 setange didukungno. Apa sing gak diseret? Ceret, wajan, itu hipisnya orang Indonesia. Padahal hipis itu kata aslinya happy orang yang bahagia, orang yang duitnya banyak Pak. Wong sing sugih, sing sembarang bosen. Itu istilah hipis. Kelompok-kelompok orang yang kaya ingin hidup bebas, jangan ada ngatur. Mau tidur jalan terserah, mau makan, mau kencing, mau bebas dia, mau kemana, sis. Saya duit akeh. Nggak khawatir, Pak. Di jalan sendirian, karena apa, Bu? Saya kali telepon, helikopter itu, lah saya nggak skuter, telepon, Mbak. Mau kasih telepon.
Ungkate minggat ceret-ceret digawa kabeh. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Nah, tipisnya orang Batak itu betul-betul orang kaya. Wes sudah butuh apa-apa. Karena semuanya sudah punya. Wes gak butuh. Motor mewah as. Helikopter besar as. Dia ingin hidup bebas. Orang mengatakan orang gelandang padahal itu kaya, Pak. Butuh apa karimun itu jadi. Wali itu kayak begitu. Wali itu dikayakan di hadapan Allah. Sudah nggak butuh apa-apa, butuh apa? Duit. Sekali datang kok, Pak. Dari mana? Nggak usah dari alam yang goib, alam yang dohir aja. Saya punya keluarga namanya Gus Ud, yang sekarang makamnya di Grojo Sidoarjo. Itu nggak pernah pegang duit. Tapi sekali masukkan tangan ke sakunya, keluar duit. Berapapun saya ombyok, nyoh. Tahu tak gerayai. Gus, duit siapa itu dibagi-bagi? Ya keluarga sendiri. Masya Allah. Tak gerayai. Ya karena apa-apa nih. Yang raya keluar. Nah, is Ramadan nggak boleh nabung lihat apa jam. Aja contoh jam. Jamnya Gusti Allah. Apa? Sengenge delok. Dari masjid menuju ke lapangan itu lewat sungai. Ya lewat nyik. Ya gak kecekur, tak tiru, ambles. Itu udah terkenal karomah. Sampai sekarang makbarohnya, kuburannya, Pak. Itu banyak bangkai burung-burung. Lewat jenis burung apapun, jatuh pasti mati. Ini pakai radiasi apa? Diselidiki nggak akan ketemu. Itu fasilitas alam bawah sadar Tuhan. Terus gak butuh apa-apa. Butuh apa? Sing bingung lah panitia pembangunan Masjid Al-Firdaus. Cor-corane terus apa mandat duit gak ono iki. Wali-wali nggak ada barang bingung, Pak. Ya karena ada dicukupi segalanya. Nah, orang yang begini punya fasilitas komunikatif di alam bawah sadarnya. Penglihatannya basironya bukan pakai nadiro ini, Pak. Pakai basiro. Basironya Allah. Jadi alamnya alam-alam Allah. Nggak ada tabir. Tutupan kayak tetap ketok. Mbak O tidur di masjid Jamek Nur. Dong Jangkrik. Enak-enak turun bengok. Hei, siapa mau cokokan ngawuri? Tarani kan? Tarani. Masjidnya di mana? Jemiran. Jarak berapa? 5 kilo. Lo kupingnya kerungu. Bolongannya sak piro kuping. Yang bengok ya dipetulkan. Yang nyatanya keliru kabeh. Padahal nggak pakai mic. Zaman tahun itu, Pak. Tahun 50-an. Nggak pakai mic. Ya, semono kok kerungu. Nah, ini pakai mic. Semua panca inderanya menggunakan panca alam bawah sadar sudah komunikatif dengan Allah. Nah, orang yang kayak gini gak ada repot. Butuh apa kerentek jadi, Pak. Maka hadis Nabi, wallahi ma'alati ma'atan Nabi. Wallahi, sesungguhnya Allah. Ma'alati dengan hambanya. Ma'atan Nabi, apa yang ada getaran dalam batin. Karena ini tenaga Tuhan. Kalau itu digunakan untuk hidup, sambung dengan Allah. Untuk menghidupkan itu butuh latihan. Lah latihannya bagaimana? Fisik bicara, otak menerjemahkan. Kan kita kandah. Sembayang fisiknya ngomong, pikirannya ngelamun. Lam dari iris, kaki pasak miliknya kok sih sumuk aja. Jadi batinnya nggak nyambung sama Tuhan. Maka Allah itu sangat super marah di saat kita sholat, fisik kita bergerak persis, bagus, betul secara syariat, tapi batin kita nggak sambung kepada Allah, dikutuk dan diancam masuk neraka. Wailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Batin, Pak. Maka batin perlu dilatih. Mula kula matur panjenengan wis tok. Urusan apa ya wis napa Gusti ngoten niku lah gampang menggah penjara. Wong kula kawula penjara kula nderek panjenengan Gusti Al-Fatihah. Jalan Pak demi Allah. Demi Allah jalan. Saya sering kebentur. Nah, lagi bangun pondok. Yang ngono, gak Al-Firdaus tak mumet, aku ya mumet.
Hah? Wan kula nderek panjenengan Gusti, oh ngeten-ngeten niku pira suwene. Panjenengan. Masya Allah. Allah niku karim. Undangan wer. Kuwi glompo, kuwi ruwil nek maneh. Wer ruwil. Sing ngatur ngene sapa? Saya merasa betul. Jadi seperti pengajian secara dohir begini Pak, sasarannya batin Pak. Datanya harus diluruskan betul. Kalau Bapak mendengarkan sekedar nyantol di otak, ngerti toh, warugi lah. Lah kayak apa? Maka zikir dengan zikir itu gandeng. Alika dzikri wal fikri. Ya tafakkarna fil fikri. Zikir, mikir gandeng jadi satu. Muncul tanggap. Penjenengan saat ini ngaji. Batinnya tanggap kepada Allah. Ya Allah, matur sembah nuwun Gusti, detik jam ini kau berikan hidayah padaku. Saya bisa duduk mendengarkan ceramah. Terserah mau siapa yang ceramah. Matur nuwun Gusti. Mugi-mugi ilmu tanpa. Ngeten, Pak. Itu namanya orang tanggap. Kelihatannya sepele, tapi pengaruh dalam kehidupan luar biasa. Tanggap saja. Naik mobil, stirem, ya Allah, naskur kaya roh. Kula matur sembah nuwun Gusti, ke umur kedua luntoso punjul. Sik saged nyetir, pingin banter-banter, pingin alon-alon, pingin medok. Wong dodol dawet ayu ya iso mampir. Nang roti kono saged. Kancane liyane seumur 70 tunah dijerungkakno gak iso tangi. Kayal-kayal sikile itu. Dengan rasa syukur itu saja. La azidan lakum. Tak tambah. La azidan lakum pasti tak tambah. Nek syukur, wis saiki gak sadar. Orang punya jiwa syukur itu semua orang. Cuman kadang-kadang dilaksanakan atau tidak itu bersifat. Satu saat ada orang kirim ke saya makanan. Makanan ini makanan Malaysia. Adanya di sana atau di Singapura. Kok saya dikirimi, Masya Allah. Perhatian teman wong itu. Matur sembah sangat peparing penjelas super istimewa. Betul saya ketumbas teng mriki. Harus di Singapura atau di Malaysia. Yuk kula kek mboten tindak mriku mboten duwi mboten tumbas kok barang itu kita mriki kula becer. Mugi-mugi dipun tapi kali Allah. Gusti Allah kang manis. Saya yang dikirimi muncul ndak keinginan untuk berbalik budi memberi dia? Muncul ndak? Semua orang punya. Cuman kalah dengan nafsunya begitu. Ini yang diberi, yang memberi. Setelah saya mengucapkan terima kasih, apa pikiran? Oh, kapan-kapan tak tukok nih mana? Gila buatan. Ini sudah jiwa pembawaan, Pak. Itu jiwa Allah. Wujudkan dengan kenyataan, jangan cuma ngomong. Ini namanya tanggap. Maka Allah katakan, la in sakartum la azidannakum. Wes rasa mbok pikir, awak model diapi wong pin ngapi ora. Ya toh, kaya apalagi Tuhan, baik dikasih maupun ngasih. Saya menjenguk orang sakit. Beliau pulang dari Cina. Di Cina semaput. Kontak-kontak. Ya sudah segera pulang aja gimana caranya jamaah kontak-kontak. Yuk kita delegasikan satu segera datang ke Cina untuk mendampingi segera pulang. Sampai dipulang di rumah, Masya Allah, diantar kita ke dokter, kita kontak. Dokter sopo sindang siap, oke, di mana? Di sana cari segera bertindak. Ini tadi di endoskopi dan sebagainya. Alhamdulillah hasilnya baik, transfusi darah selesai. Kenapa kita perhatian? Karena orang itu perhatian dengan hidupan kita. Orang baik. Kita jadi juga ingin berbuat baik. Setelah kita baiki seperti itu, apa tadi? Antar istri dengan istri ngomong. Dia mau begini. Oh, nggak usah.
Kita ikhlas kok. Apa? Ini biayanya mau dikembalikan sama enggak. Artinya apa? Orang itu saling berbuat take and give ya. Itu setiap orang. Cuma dilaksanakan atau tidak, apa kata nafsunya. Tapi ini kok mau eman-eman duit dilarang terjadi. Wis gak situ. Padahal pangeran itu tidak pernah nawar-nawar begitu. Aku kate bales kon api karo aku, tak bales yo iki biayai larang. Pangeran gak tahu muni. Langsung janji tak tambah. Nah, kenapa kita tidak? Nah, cituwek niki ngene tapi. Ya rada didongeng, ya rada seneni titik. Saya kan ngatur. Ya Allah, itu sudah hukum. Nggak perlu ragu-ragu. Jadi Bapak dengan ikhlas apapun wa matufiku min syai'in fisabilillah. Apapun yang kau keluarkan mutlak karena ingat sama Allah, Allah tebus. Yuwafa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ditebus sama Allah dan dilipat gandakan dan hidupmu tidak akan disengsarakan. Nah, wis eling niku Pak. Oh, Pak Eman. Berapapun ayonya. Dan orang yang kayak begini, yang saya ceritakan tadi itu, setiap harinya di sakunya nggak pernah kurang dari uang 10 juta, ratusan satu bulan. Dia berjalan kemana? Jalan, apalagi ke masjid. Jangan sekali-kali besok masjid pulang tidak meninggali uang sama sekali. Karena masjid hidup karena keuangan. Ojo bisa ninggal. Nek ninggali nek iso. Kolek lo lembaran sing paling gede. Kadang-kadang buka dompet golek sing paling cilik. Niku jamaah di biro kalau Pak. Baitur Rahim nek Al-Firdaus insyaallah padha. Dan beliau ini melakukan seperti ini, tersentuhnya itu saya kebetulan yang ceramah di Masjid Agung Jamek. Tahun berapa? Saya awal-awal ceramah. Saya menggantikan Yai Abdul Razak. Jatah Jumat pagi itu kan tafsir. Itu yang balah biasanya Yai Abdul Razak Al-Khatib, orang India apal Quran yang meninggal. Tahun itu tahun 80 bulan Januari kalau nggak salah tanggal 16. Pas hari Selasa. Besoknya Jumatnya kosong karena beliau meninggal. Yai Nabrawi saat itu sebagai ketua takmir datang ke tempat saya baru jadi penduduk Malang belum ada seminggu. Parah nih, Mat, nopo Yai, jenengan kok besok aku teko adamu, sorry kon pindah nang Malang, takono kon dik ini tak parani, ya, wis, Jumating nang Jamek, untung nopo ya. Yo ngaji terus no, ya Abdul Razak, Sido, Imam mari tak siarono, terus no, tafsir. Boten ya jaden boten wis, aku sebagai wakil bapakmu, kontak perintah wajib, budal, wis tinggal jawab, tinggal ini. Dari saat itu sampai sekarang 43 tahun di Masjid Agung Jamek. Jadi, dipikir-pikir urip itu jadi gampang. Asal kita tahu jalurnya. Penak kok. Nggak ruwet. Nggak sumpah. Ya. Orang yang kayak gini pasti dijaga sama Allah. Pasti dijaga. Sembarangan nih Pak. Sembarangan. Maka zikir dengan mikir gandeng jadi satu muncul tanggap. Di jagat alam raya ini manusia paling tanggap satu. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu bahwa Allah menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim itu yuki wa yuki, menghidupkan mematikan. Kalau mematikan tidak masalah. Tak tetap mati, tak sudut mati, tak tubruk motor mati. Tapi ini mati diri mati ya. Robi hari ini kayak patuh ilmu. Gusti tolong Gusti, kula mireng dawuh panjenengan nguripi mateni. Nek mateni kula mboten masalah. Nek nguripi sak batane mati terus jok napa carane wong barang pun mati.
Awalan tupi. Hem. Tadi kon tak kandani kak percaya tuh. Bala. Wala dilihat makin nakal. Ya pinter berarti. Kembalinya ini korp ketromatik ulung. Boten kok boten Gusti. Boten kok boten percaya. Percaya kula percaya. Percaya di hati utak kula berontak lah. Napa mungkin mati diurip mana? Hati percaya utak berontak. Perang ini. Nah terus nek perang kula boten tenang. Kula derek sinten? Derek hati utak kula berontak. Derek utak hati kula rusak. Ya napa Gusti? Lihat ma'inna qalbi supaya batin saya bisa tentram. Bagus ini. Fakut arbatan minatan. Juga omanu papat. Cukup. Ibrahim langsung telepon Grab berangkat yang comboran. Itu kemana papan. Situ cipret luru dorong. Telur kakak. Situ cakup. Pun Gusti. Wes kan tuku. Wes. Pun. Wes saya kijuran. Pasur lecur. Dicur. Acur. Wes saya pun. Bacaan ala kulli jabali bisa. Bakin saben pucuk-pucuk bukit. Jujuran mana? Wagi. Bagi. Sampun telas Gusti. Wis. Pat pohonnya. Saiki celuk mana? Tuh, pun wis tak cocok kakek ngomong celuk. Tapi ayati gak ngono tak tambah ide. Iki saking ngeblasi lambe. Tadi kiai kae blasnya bahasa sampe gak payu Pak Kano. Kurang ono bumbune ya. Wis celuk cocok kakek ngomong. Celuk. Paton panggil. Taala ini. Mano papat ajur urip nang ngarepe Ibrahim. Sebagai bukti apa yang ditanyakan Ibrahim. Bagaimana kamu hidupkan para yang mati? Oh, kepingin datang kan itu. Kasaran itu. Guys, juga papat jul. Tahu di mana? Jul. Dijul. Oleh kamu. Di saat Ibrahim melihat hidup kembali, seketika itu sujud tanpa mikir. Mengucap ini wajah tu wajah. Alladzi fattaras samawati wal muslima wa ma'an ila akhirih. Sujudnya Ibrahim bukan sujud perintah Allah, bukan tuntunan syariat, tapi muncul dari kerentak batin sendiri. Ini Pak yang menjadikan mustajab dakwah. Tanggap. Di saat penjenengan menghadapi apapun masalahnya, sudah ada contoh di dalam konsul Al-Quran. Apa saja. Ada semuanya. Di saat penjenengan mengalami sesuatu yang persis itu, pakai doa itu dengan rasa yakin Allah pasti menyelesaikan. Selesai betul kan? Maka mikir niku diperlu. Tidak cukup dengan mikir. Mikir itu yang akan memunculkan tanggap. Tanggap itu yang menyentuh tubuh. Maka adinun nasihat. Agama itu tempat pemberian nasihat. Nasihat itu apa? Untuk mensadarkan pola pikir kita atas kekuasaan Allah. Ini kalau sinkron Pak begini. Maka seperti kita majelis begini, kadang-kadang kita tidak tanggap. Ya cukup duduk mendengarkan begitu saja. Khasiatnya belum, pahalanya dapat. Apa beda pahala dengan khasiat? Pahala nanti totalannya di akhirat. Ya wis mati. Khasiat sekarang apa yang Bapak butuhkan akan dijabahi oleh Allah. Bapak butuh sekarang apa besok setelah mati? Dua-duanya. Kalau akhirat terus mesti dapat pahala, dapat. Tapi tanggap ini juga perlu untuk sekarang supaya diatasi segala kesulitan kita. Dua-dua dapat. Dunia enak, akhirat enak. Itu karena faktor tanya. Ya. Mengingat waktunya ini sangat sempit. Ini tinggal berapa menit. Saya berikan waktu untuk audien hadirin yang terhormat. Baik pertanyaan menyangkut keterangan saya atau di luar keterangan saya. Apa saja. Monggo. Akan saya jawab. Monggo Mas. Ya Mas Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasaf. Ya.
Hmm? 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 Ya, berkomunikasi batin. Ya, orang-orang yang belajar dengan Allah bagaikan orang studi di kampus. Disiplin ilmunya ada S1, ada S2, ada S3, ada S-Remus, dan seterusnya. Para aulia pun juga demikian. Dan lain sebagainya. Maka ada istilah wali jadab, wali, dan segala wali kutub, wali, dan lain sebagainya. Itu memang derajat mereka masing-masing. Dan jangan dikira mereka tidak punya tugas. Punya tugas. Maka sebenarnya aulia itu wali kisopo, sing ngerti para wali dewi. Orang umum cuma hanya mengira-ngira saja. Oh, kulo hebat, kulo wali, kulo cari-cari. Hakikat yang tahu betul itu marah aulia itu sendiri. Kadang orang nggak tahu, orang biasa, padahal dia wali. Nah yang tahu siapa? Wali. Pernah saya ceritakan tentang berjenengan kan? Ada jamaah 6 orang datangi teman, kebetulan teman ini punya Cherry, mobil Cherry cetul cilik sing duwe jenenge Moksin, penggaweane dodol tempe. Parani kancan. Sin, opo? Iki kanca-kanca sak langgar iki kepingin suan yai kamu. Montormu pomo tak iseni bensin ngono tok. Gak usah nyewa tak ini suan yai. Oleh, oh, boleh. Kasih nyipiri sama. Ya konsin, wong wekmu hari, wong dia kok gak enak. Ya gak apa, saya tak derek berangkat. Orang 6, 7 dengan Muksin supir. Sampai di tempat Yai Hamid, yang 6 turun mendaya Yai Hamid. Assalamualaikum. Balik. Sopo sing di motor? Loh, sinten Yai? Ya sing kon tinggal di motor sopo kak koncak ini. Oh, niku sopir sing aturan ya omong. Candi. Balik om. Sen. Kon diceluk Yai Sen. Istimewa kon Sen. Aku salam gak dijawab Sen. Anda ini kon kudu rono. Wah. Aku dikene ngopo? Wah. Kon temenan. Gak kelem, gak kelem. Terus orang yang ambil aku gak kelem. Balik. Begitu dekatnya kami. Kalau nang Sandi ini sih. Balik. Sen. Yai kami gak kelem nompak wae dewi. Anda ini kon. Istimewa kon Ben. Waduh, jerakan tempe rek. Akhirnya dipaksa, jadi dikunci motor, digelendeng. Kudu belok tay, kudu gak gelem dipaksa-paksa. Arek. Ya. Begitu dekat sama Yai Hamid, Assalamualaikum ya auliyaillah. Yai Hamid sing ngurut salam. Moksen dilu nangis. Satu nangisnya Moksen, wah aku konangan. Aku wis menyilihat kayak gini berapa tahun, gak ada satu pun orang tahu. Gara-gara Yai Hamid nangis, kata murid-murid Yai Hamid gak wani ki podo wali ini. Ternyata ini aulia, siapa? Yai Moksen Mabul. Wajah. Ternyata dia seorang aulia.
Begitu konangan saka Yai Kapet, ya sudah. Wis gak tepeng-tepengan mana. Ya wis wiritan uslah ngeluang, wis terang-terangan akhirnya. Banyak orang tahu. Dari situ mulai terus terang. Kiai Yunus Lumajang, daerah tempe masuk, kelapa sawit. Yai Yunus ini semua anak turunnya dari Yai sampai ke bawah. Semua ludes korban santet. Istrinya, anaknya, cucunya, semua. Terkecuali satu. Anaknya yang ngaji di tempat Yai Muhsin. Dikurung sama Yai Muhsin. Kan selamat nanti gini. Kalau ketahuannya yang tahu Yai Hamid yang ngomong. Iki waliullah cuma main-main. Rangkulan. Karena sudah dibuka begitu, ya wis. Jadi Muhsin dewe wis gak ragu-ragu wis sakral. Karena setiap para wali punya batis, punya tugas batin masing-masing. Yai Hamid ketemu Gusmi. Foto saling hormati. Gus, derajat sampean Gus, nek kula mboten kuat. Itu ngaken Yai Hamid kula kuat. Iki panjenengan tugas panjenengan. Beliau berdua ini ngomong tugas. Lah si Yai Hamid tahu. Coba panjenengan. Anu nopo? Gusmi. Apa tugas iki? Pelacuran. Di tempat pelacuran. Jadi dino-dino tidak mau mutu. Nah itu memang tugasnya. Dan begitu seterusnya. Dari cerita saya, setiap para wali punya makom sendiri-sendiri. Nah itu sering bertemu wakilah di dalam hadis, cuman ya bukan Bukhari Muslim. Itu beliau itu sering kumpul pada hari-hari tertentu. Itu wajar saja. Hal yang wajar begitu. Ya. Jadi memang punya tugas masing-masing, Mas. Setiap wali itu punya tugas masing-masing. Ada yang pekerjaannya itu wis ketok elek tok. Oleh ngono kok mosok semua buswargo. Mosok ngono ku wali. Ya saya nggak usah adu-adu Nabi Khidir karo Nabi Musa yang dituliskan di Qasasul Anbiya dalam Al-Quran. Coba. Nabi Musa jaluk melok Nabi Khidir. Nabi Khidir jawab, kon gak kuat melok aku. Lah napa boten kuat? Wong kula mlaku dhewe boten gendong. Jare si Khidir gak ngono. Tugasmu itu siji karo tugas. Ya, punya tugas sendiri-sendiri. Nabi punya tugas sendiri-sendiri. Wali juga punya tugas sendiri-sendiri. Nabi Musa tugasnya syariat, Nabi Khidir tugasnya hakikat. Apa yang terjadi? Iki bakal elek, patenono. Iku Khidir. Lah Musa mateni wong dosa. Tabrakan. Lah supaya jok tabrakan ya apa carane? Ngaji kepingin terus akan wis muni. Ya tabrakan nang ngene. Iki mandek keterangan durung selesai. Tapi aku dhewe ya bingung. Kok jamaah kiai ini dewi ya bingung. Akhirnya krono kepingin bareng, ya wis sekarang gak apa-apa bareng, ya wis ya. Akhirnya ketok. Ternyata Khidir diperintah oleh Allah untuk berbuat di dunia hakikat. Patenono, jika ngenteng-ngenteng umat. Musa loh, mateni wong kan dosa. Lah bisa. Mulanya aku ngomong, kon Musa, ojo melok aku. Gak apa, wis jelas adan kok si kontrol seno wis lereno. Nah terus kapan sambungan nih kemrong kemis kat ini? Terus ya. Oh masih orang di alam hakikat itu dibilang hidup mati itu tidak ada. Di saat dibutuhkan hidup dia muncul. Di saat dibutuhkan dia harus mati, dia nggak kelihatan. Jadi begitulah tugas-tugas orang yang di hakikat. Maka kiai-kiai hakikat pun juga begitu.
Sak jam rolas, jam setengah siji, dungani pengajian jumlah ribuan orang. Ya ini sopo jenis Munfasir. Omah ini di Barubuk, di mana antara Pandeglang Serang. Dungan. Bojone mulai nang kampung di Cirebon minta cerai soalnya bojone sing lanang iki gak seneng duit, dikasih uang gak mau. Teman tak sekelas dulu gontor satu kamar dengan saya, uripe poso, makan nggak mau makan nasi, sing dipangani kates, ya. Jadi betul-betul buat dari Allah, nggak mau makan nasi. Nah istrinya jenenge sebagai istri duwe wong lanang gak nyekel duit, ya mumet. Punya anak dua, terus akhirnya diputus minta cerai. Abah, saya jadi istri Abah sekian tahun dikaruniai 2 putra. Saya jujur saja, saya tidak kuat. Saya minta cerai. Lo kok baru sekarang kamu ngomong? Ya, setelah saya kuat bahkan baru sekarang saya ngomong. Ya kalau memang begitu, kita nikah itu bukan urusan kita dengan kamu. Keluarga. Sudah pamit saja pulang, sampaikan ke orang tua, nanti dapat orang tua kayak boleh. Jenenge bujuk kiai gede, kate mulai. Kau usah golek montor sing teko diri, Pak. Mewah-mewah montor mewah. Penter kol gak kayu. Avanza, golongan Land Cruiser, Lansa Pituruti. Berangkat pagi, pulang. Yai Munfasir mimpin istighosah di Barubuk. Biar jam setengah siji setelah sholat duhur sekalian ribuan orang. Pondoknya di tengah sawah, tidak ada tetangga. Sawah semua, tengah-tengah persis. Saya sebagai orang hidup tidak pernah nunggu amben sing uweleke koyo amben Yai Munfasir. Saumur nuwun welek. Kate lombe lho mikir. Ngeblak ndak ini. Jadinya tahun pasti kuatnya ngomong. Masya Allah. Betul-betul nggak mau dikasih. Tidak ada orang berani mengusir Pak Harto di saat giginya masih tajam. Mohon maaf Pak Harto, terima kasih didatangi, mohon maaf. Pulang sekarang. Saya tidak menerima Anda datang ke sini. Itu sih terang-terang. Pas saat ini, jadi wali Pak. Begitu bojone ana omah teko, Yai Munfasir ndongani jame padha. Sing wedok mlebu omah buka lawang. Yai Munfasir sudah duduk di ruangan tamu. Numpak opo? Karena roh alam bawah sadarnya sudah kuat, Pak. Di saat dibutuhkan dia pergi tanpa kendaraan. Ya kan ceritanya Bangkalan, Mbah Khalid. Nama kau caku-cuku gak mau pesawat kan gitu. Kenapa? Power batinnya sudah tinggi. Jadi alam bawah sadarnya bisa menggerakkan fisik, Pak. Maka orang-orang kayak begini kalau mati rezeki, duit sing moro, Pak. Dudu wong sing golek duit. Ya rezeki mayasa ini. Karena kekuatan power batin. Luar biasa. Begitu Yai Munfasir istrinya masuk, Yai Munfasir aja sungkem. Begitu sungkem, bojo Yai Munfasir mlebu kamar, koper dibawakan santri masuk kamar. Jenenge wong wedok iki nguyuan. Masuk kamar, ingin pipis, buka koper mau ambil katok mungkin. Kopernya isinya bukan katok, tapi uang semuanya. Layu nang bapak nih ditutup keheranan. Akhirnya lari ke menantunya. Apa kata Yai Munfasir? Putri bapak saya ajak ke surga tidak kuat. Derajatnya sebatas apa yang ada di koper. Begitu kan sama Munfasir. Wanis bapak nih morotuan. Akhirnya minta maaf, diislahkan kembali. Akhirnya sing wedok gelem kembali, balik pulang ke Barubuk. Demikian sekilas info Yai Munfasir Barubuk. Tadi rotok serem dedek. Mugi-mugi manfaat. Wong gak seneng ngaji main celek utek.
ngaji ku seneng kok. Kalau mboten purun urip-urip neraka. Mun neraka diurip-urip buta ijo mlek sithik dikawin. Ojo sing seneng-seneng ya. Sing seneng-seneng. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan, memang wali-wali itu pada tingkatannya masing-masing. Dan ada tugas masing-masing. Yang tahu antar wali itu sendiri. Ya. Kita cuman kata-katanya. Dan jumlah wali itu, sudah tidak bisa dihitung. Oh, Nabi bilang 100, tapi yang diyakini cuma harus 25. Apalagi malaikat. Malaikat yang kita wajibkan cuma 10. Jumlahnya luwe akeh timbang manusia. Malaikat itu luwe akeh timbangane manusia. Mulane bejana tak usah ragu-ragu. Nek butuh pembayaran Gusti, kula nderek panjenengan malaikat tenan ambulan derika. Nderek panjenengan Jibril Mikail iso muka nate roti kembali Al-Fatihah. Maris patut kabeh. Lah ya wong situ roh kipatit. Wong situ. Lah nek wong sak miliar, roh kipatit 2 miliar. Durung ya. Malik itu kan komandani. Lah tapi Malik sejokon rokok. Ya kamu kira bawa rokok. Sika bawa rokok tapi jenenge Jabania. Jabania punya staf lagi. Wah iki gak mari-mari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.